Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bahrun Tantowi. Kali ini kita akan membahas materi tentang kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Di dalam kaidah pencacahan tersebut kita nanti akan mempelajari yang pertama ada aturan perkalian dan penjumlahan, yang kedua ada permutasi, dan yang ketiga ada kombinasi. Di dalam permutasi sendiri itu nanti kita terbagi menjadi yang pertama ada permutasi semua unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, dan yang ketiga ada permutasi siklik. Untuk aturan perkalian dan penjumlahan ada kaidah yang harus kita ikuti, yakni jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam banyaknya cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M dikali N cara. Contohnya, pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua kelas dan satu sekretaris. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris. Jadi penghitungannya, pemilihan ketua kelasnya ada 5 kemungkinan dan pemilihan sekretarisnya ada kemungkinan, karena di sini kita melihat ketua kelasnya ada 5 calon, ya, jadi ada 5 kemungkinan, dan pemilihan sekretaris ada 6 kemungkinan, karena di sini ada 6 calon sekretaris, sehingga kepengurusan yang dapat dibentuk nanti adalah 5 dikali 6 sama dengan 30 kemungkinan untuk pemilihannya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk aturan perkaliannya, kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua bersama-sama terjadi, ya, diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam cara ini. Jadi nanti ada aturan perkalian dan penjumlahan ini yang ditekankan adalah kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama. Untuk aturan penjumlahan, teoremanya ada jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah. Kalau tadi diikuti dan kalau ini terpisah, ada pengertian tersendiri-sendiri, ya. Jadi untuk aturan penjumlahan, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Contohnya, Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara, sedangkan Nugroho berangkat ke kota B dan kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Nah, jawabannya, untuk berangkat ke kota C dapat memilih 4 jalan yang berbeda, ya. Ardi berangkat dengan 4 cara. Terus untuk Nugroho dari kota B ke C ada 3 cara, sehingga banyaknya cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu adalah 7 cara. Ini diperoleh dari 4 cara yang pertama oleh Ardi dan 3 cara dari Nugroho. Nah, jadi untuk aturan perkalian dan penjumlahan yang perlu diingat, kalau aturan perkalian itu langsung diikuti sama, tidak mengetahui caranya berapa. Jadi untuk yang membedakan, kalau yang penjumlahan untuk yang pertama itu pasti sudah diketahui berapa kemungkinan, dan yang kedua berapa kemungkinan. Nanti kalau ada 3 lagi, kemungkinannya juga seperti itu. Jadi untuk penjumlahan kemungkinan sudah disebutkan. Kalau di aturan perkalian itu kemungkinan belum dijelaskan secara mendetail. Seperti itu perbedaan dari aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Selanjutnya ada notasi faktorial, di mana notasi faktorial itu dinotasikan dengan n faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Contohnya 6 faktorial itu sama dengan 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi faktorial itu perkalian mulai dari bilangan itu sendiri sampai bilangan 1, ya, menuju ke bawah karena n-1 ini. Terus ada lagi contoh 10 faktorial dibagi 8 faktorial, itu sama dengan 10 kali 9 kali 8. Nah, kenapa kok di sini cukup 8 saja? Karena kita yang penyebutnya ini kan juga 8 kan, berarti kita berhenti sampai di sini aja, kita coret saja di sini nanti. Nah,
8-nya kita coret ya, sama-sama kita coret kan tinggal 10 kali 9 ya, sehingga hasilnya masih 90. Terus contoh lagi, 8 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6. Nah, kita berhenti sampai 6 di sini kan ada sama-sama 6 bilangan yang terbesarnya. Itu dipakai agar kita mudah untuk menghitung ya. Jadi karena sama kita coret saja 6-nya. Nah, sehingga tinggal 8 kali 7 dan 2 faktorial 8 kali 7. Nah, 8 kali 7 sama dengan 56 dan 2 kali 1 kan 2 faktorial kan 2 kali 1 sehingga 56 dibagi 2 sama dengan 28. Itu terkait dengan notasi faktorial. Selanjutnya untuk permutasi ya, permutasi tadi ada terbagi menjadi 3, unsur yang berbeda, unsur yang sama, dan permutasi siklik. Untuk yang pertama permutasi unsur berbeda, apabila ada permutasi dengan R unsur dan N unsur berbeda tanpa pengulangan, diberi notasi P N, R adalah permutasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, di mana N-nya ini adalah banyaknya kemungkinan-kemungkinan dan R ini adalah berapa yang kita sebutkan. Contohnya untuk mempermudah, tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Nah, jawabannya dari kata mentari tersebut kan ada 7 huruf ya, mentari. Nah, banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda tersebut merupakan permutasi dari R-nya 4 dan N-nya 7. Karena kan, kenapa R-nya 4? Kan kita disuruh mencari 4 huruf ya, yang disusun dari 4 huruf dari kata mentari. Kata mentari itu ada 7 dan kita mau mencari 4 hurufnya. Sehingga rumusnya kita masukkan P N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Sehingga 7 faktorial dibagi 7 faktorial kurangi 4 faktorial sama dengan ya, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Kenapa kok kita berhenti di sini ya? Karena 7 dikurangi 4 kan masih 3. Nah, dari sini 3 dicoret dan tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya. Hasilnya adalah 840. Selanjutnya ada permutasi N unsur dari N unsur berbeda ya. Kalau ini tanpa pengulangan, kalau ini N unsur dari N unsur yang berbeda. Di permutasi N, N adalah N faktorial. Contohnya, dalam beberapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku ya. 6 buku pelajaran berbeda disusun dari sebuah rak buku. Jadi caranya, banyaknya cara menyusun ke 6 buku pelajaran berbeda merupakan permutasi 6 unsur dari 6 unsur tersebut. Kenapa kok 6 dari 6 tersebut? Karena buku yang pertama itu nanti kan bisa ditaruh di buku kedua, buku ketiga, buku keempat, dan buku kelima. Terus buku kedua bisa ditaruh di buku yang pertama. Jadi kan semua buku itu kan pasti menempati tempat yang pertama dan pasti menempati tempat yang terakhir, sehingga dapat dikatakan permutasi 6,6 ya. Sehingga hasilnya adalah 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 dan sampai hasilnya 720. Jadi perbedaannya kalau permutasi tanpa pengulangan ya, contohnya dari sebuah kata mentari ini kan kita sudah ditentukan 4 huruf, semisal seperti itu. Jadi kalau sudah ditentukan, kita pakai permutasi yang rumus yang atas ini. Terus tapi kalau yang kita disuruh mencari kemungkinan dari subjek yang kita pelajari, yang kita mau cari, jadi kita pakai permutasi dengan N faktorial saja. Seperti itu perbedaannya. Selanjutnya untuk permutasi dengan pembatasan atau semua unsurnya berbeda. Contohnya, diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak cara barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda?
Tentukan juga banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika dua motor harus ada di depan. Jadi jawabnya jika mobil dan motor tidak dibedakan ya, maka terdapat 9 unsur yang berbeda ya. Dari 9 unsur ini terdiri dari 5 mobil dan 4 motor, sehingga banyaknya cara untuk mencari permutasinya adalah 9 unsur dari 9 unsur tersebut, sehingga caranya adalah 9 faktorial yang hasilnya 362.880 cara. Itu jika mobil dan motor tidak dibedakan ya. Terus untuk dua motor harus di depan ya. Dua motor harus di depan berarti kan karena banyaknya tadi ada 9 ya, karena motor ada di depan, sehingga cara memilih dua motor dari 4 motor adalah permutasi 2 dari 4 ya, karena dua motor dari 4 motor, sehingga 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikurangi 2 faktorial, sehingga hasilnya adalah ya, ini juga kita kembali lagi dicoret kan hasilnya 4 kali 3, hasilnya tinggal 12. Karena tadi ada 9 unsur ya, kan ketika sudah disebutkan dua unsur ya, 2 motor yang harus di depan, kan masih ada 7 tempat sisa, sehingga 7 tempat sisa itu kita cari dengan permutasi 7 faktorial dengan hasilnya 5040. Nah, jadi yang pertama kalau 9 unsurnya itu tidak dibedakan, jadi semua dari mobil sampai motor jadikan satu, banyaknya cara ada 362.880 cara. Terus kita tentukan 2 motor harus di depan. Jadi kan dari 9 kemungkinan tersebut ada 2 motor yang harus di depan. Nah, ada 12 cara bagaimana motor itu harus di depan. Jadi motor mobil, motor seperti itu ada. Jadi ada 12 cara. Terus tempat sisa lainnya kita carinya dengan 7 faktorial tersebut, sehingga dengan aturan perkalian maka cara banyaknya 2 motor harus ada di depan adalah 12 ya, 12 dari kemungkinan 2 motor di depan dari 4 motor tersebut dikali banyaknya dari 7 tempat yang tersisa tadi ya. Jadi 12 dikali 7 faktorial, sehingga 12 dikali 5040, hasilnya 60.480 cara. Nah, itu adalah cara pengerjaan. Selanjutnya ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama atau P sama dengan N faktorial dibagi R1, R2 sampai RK faktorial, di mana R1, R2 sampai RK ini adalah banyaknya N ini ya. Jadi banyaknya N ini pasti nanti sama dengan N faktorial ini. Contohnya, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika ya. Dari kata matematika ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya matematika ada 10 buah ya. Terdapat unsur-unsur yang sama. Yang pertama ada huruf M nya ada 2 buah ya, M nya ada 2 buah, terus A nya ada 3 buah, T nya ada 2 buah, E, I, dan K masing-masing ada 1 buah. Maka banyaknya permutasi dari huruf-huruf tersebut adalah P sama dengan 10 faktorial, ini dari kata mentari ya, 2 faktorial dari huruf M, 3 faktorial dari A, 2 faktorial dari huruf T, dan 1 ini masing-masing dari huruf E, I, dan K, sehingga hasilnya adalah 151.200 seperti itu. Selanjutnya ada permutasi siklik atau permutasi melingkar ya, dimana banyaknya permutasi untuk N unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklik. Permutasi siklik dari N unsur atau N lebih dari 1 itu ditentukan oleh rumus
permutasi siklik N sama dengan N min 1 faktorial. Contohnya, 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda? Jawabannya, karena di sini jumlahnya N-nya ada 6, ya kita tinggal masukkan saja rumusnya, permutasi sikliknya. Ya, banyaknya N ada 6, ya, rumusnya N-1, sehingga 6 dikurangi 1 kan masih 5, dan 5 faktorial itu hasilnya adalah 120. Selanjutnya untuk kombinasi dari K unsur dari unsur N berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus kombinasi N, K sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N dikurangi K faktorial, di mana N itu adalah banyaknya unsur tersebut dan K itu adalah unsur yang kita tentukan. Contohnya, dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal tersebut? Ya, kita dari kombinasi 4 dari 7 nantinya ya. Dalam kasus di atas, urutan nomor-nomor yang soal kan diabaikan atau tidak ditentukan. Ya, karena kombinasi itu kan tidak menentukan. Sehingga banyaknya cara untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal adalah kombinasi 4 dari 7. Sehingga diperoleh kombinasi 7,4 atau 74 ini adalah 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 dikurangi 4 faktorial. Sehingga 7 dikurangi 4 kan 3 faktorial. 7 dikali 6 kali 5 kali 4 ya, karena di sini sama ada 4, kita coret saja 4-nya ini kita coret. Nah, tinggal 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1 ya. Ini 3 kali 2 6 ya, berarti kan ini kita coretkan bisa ya. Nah, sehingga 7 kali 5 masih 35. Selanjutnya ada contoh sebuah kontingen olimpiade matematika yang terdiri atas 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Tentukan banyak cara kontingen ini dapat dibentuk jika tidak ada pembatasan, tidak dibedakan antara putra-putri, dan yang kedua kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Ya, olimpiade ingin mengirim 5 siswa dari pilihannya 6 dan 4. Kita langsung jawab aja. Yang pertama, jika tidak ada pembatasannya, jadi jumlah N-nya jadi kan 6 siswa dan 4 siswi putri, jadi kan 6 kali 6 ditambah 4 adalah 10. Ya, 10 siswa tersebut akan dipilih 5 siswa ya, sehingga kombinasi 10,5 atau itu sama dengan 10 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 10 dikurangi 5 faktorial sama dengan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 ya, karena di sini 10 kurangi 5 faktorial ya, kita coret nah, sehingga nanti hasilnya dari 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 ini juga kita coret, ini kita coret kan bisa nah, jadi kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 20 nanti hasilnya adalah 252. Itu adalah kombinasi 5 dari 10 ya, 5 siswa dari 10 siswa yang ada. Selanjutnya untuk kontingen memiliki tepat 2 siswa putra ya. Untuk kontingen memiliki tepat 2 siswa putra, karena 2 siswa putra itu dipilih dari 6 siswa putra, maka kombinasinya kan 2 dari 6 ya. Kombinasi 6,2 ya. Sehingga sisanya masih ada 3 tempat karena jumlah yang dikirim 5, karena yang ditentukan 2 siswa putra, sehingga ada 3 tempat untuk siswi putri ya. Jadi untuk memilih 3 siswi putri dari 4 siswi putri adalah C 4,3 atau kombinasi 3 dari 4. Dengan aturan perkalian, maka cara untuk mencari kontingen yang memiliki tepat 2 siswa putra adalah kombinasi
6,2 dikali kombinasi 4,3 ya. Banyaknya n-nya ada 6, yang dicari 2, dan 4 siswa, 4 n-nya dari 3, dari yang dicari 3 dari 4 siswa, itu sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6,2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 kurangi 3 faktorial ya. 6 di sini diperoleh dari banyaknya siswa putra, dan 4 ini diperoleh dari banyaknya siswi putri, sehingga hasil dari 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 min 2 faktorial ya dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial adalah ya, 6 dikali 5 kali 4 ya. Ini kita coret, nah, ini kita coret kan 6 kali 5 30 ya, 30 dibagi 2 masih 15, dan 4 dikali 1 kan 4, hingga hasilnya adalah 60. Demikian penjabaran dari materi kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di materi yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.